DIA merupakan markas Illuminati, gengs. Menurut artikel yang aku baca ya, gengs ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di video aku. Oke guys, di ceritaku kali ini aku tuh mau ngebahas seputar bandara yang konon menjadi sarang Illuminati, guys. Dan juga ada beberapa teori konspirasinya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Denver International Airport atau disingkat dengan DEI merupakan bandara internasional modern yang terletak di kota Denver, gengs, negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Nah, bandara ini tuh sangat sibuk kali guys di Amerika Serikat karena lokasinya tuh di tengah benua, sangat ideal kali untuk hub maskapai penerbangan. Dan tidak hanya itu, DIA bandara terbesar kedua di dunia di belakang King Fahd International Airport di Saudi Arabia dengan luas 33.000 hektar atau sekitar 135,7 km persegi. Salah satu panjang lintasnya saja hampir 5 km, guys. Nah, mengingat ukurannya, bandara raksasa ini memperkerjakan 35.000 pegawai. Nah, ngomong-ngomong soal biaya untuk membangun bandara ini tentulah tidaklah sedikit, guys. Awalnya, ketika mulai dibangun pada tahun 1989, dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun bandara ini senilai 500 juta dolar atau setara dengan 1,1 miliar pada tahun 2023, gengs. Dan ada beberapa juga artikel yang aku baca senilai 1,7 miliar, guys. 2 tahun kemudian, wali kota yang bernama Wellington Ward mewarisi mega proyek tersebut, gengs, yang pada saat itu harusnya dijadwalkan buka pada tanggal 29 Oktober tahun 1993, tapi mundur, gengs, jadwal bukanya. Nah, dikarenakan saat itu penerbangan United menolak untuk pindah ke bandara baru yang memang pada saat itu biaya yang diusulkan sangatlah tinggi, geng. Nah, sebenarnya sebelum mulai beroperasi pada tahun 1995 di Denver tuh telah ada bandara dengan standar internasional yang memadai, yaitu Bandara Stapleton, gengs. Namun begitu DIA mulai beroperasi, Bandara Stapleton ini tuh ditutup. Nah, suatu hari maskapai penerbangan akhirnya mengalah dengan syarat bandara tersebut harus menyertakan sistem bagasi otomatis, gengs. Nah, direnovasi lagi tuh bandara untuk membangun bagasi otomatis yang inilah membuat hari pembukaan tuh ditunda dari 29 Oktober sampai Desember tahun 1993. Lalu karena pengerjaannya belum selesai diundur lagi, gengs, hingga Maret 1994. Nah, kemudian pada bulan September 1993 yang tadinya mau dibuka ditunda lagi akibat pemogokan pengerjaan hingga bulan Mei 1994, gengs. Nah, pada bulan April tahun 1994 bandara tersebut mengundang wartawan untuk mengamati uji coba pertama sistem bagasi otomatis yang baru, gengs. Nah, setelah tertinjau, wali kota yang rencananya pembukaan pada bulan Mei dibatalkan, geng, karena masalah pada sistem bagasi. Dan akhirnya penanganan bagasi secara tradisional, membawa barang bawaan penumpang secara manual, geng. Nah, pembangunan tersebut tuh mengalami keterlambatan hingga 16 bulan, gengs, dari rencana awal, pembukaan awal itu. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan pun membengkak hingga 4,8 miliar dolar, gengs. Dari awalnya tuh 1,7 sampai 4,8 miliar. Wow, besar kali ya, gengs ya. Nah, konstruksi ini memperkerjakan sekitar 11.000 orang. Nah, bandara DIA sendiri dibangun disebut-sebut kawasan wilayah berangin, gengs, yang kadang-kadang mengganggu aktivitas penerbangan. Selain itu pula terdapat level elektromagnetik yang sangat tinggi di kawasan itu. Sesuatu yang sungguh tak biasa ditemukan pada area bandara, gengs. Satu-satunya kelebihan DIA adalah luas lahannya, gengs. Menurut beberapa artikel yang aku baca.
Nah, proses pengerjaan di IE agak aneh. Para pekerja bangunan hanya diberikan bagian pekerjaan kecil dari konstruksi tersebut. Bila sudah selesai mengerjakan bagian yang dimaksud, maka pekerja-pekerja ini akan dikeluarkan atau dipecat dan digantikan oleh pekerjaan lainnya yang baru, gengs. Dan begitu seterusnya hingga proyek ini tuh benar-benar rampung selesai gitu ya, gengs ya. Nah, biasanya yang paling janggal itu kan pekerjaan harus sampai selesai ya kan ya. Ini tuh enggak, guys. Jadi sedikit demi sedikit ntar ganti lagi orangnya gitu ya, guys ya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik seolah-olah mereka tak ingin ada orang yang tahu bentuk sebenarnya konstruksi di IE secara keseluruhan, guys. Nah, inilah yang kemudian memicu bermunculan teori-teori konspirasinya, gengs. Silahkan simpulkan sendiri apakah poin-poin di bawah ini cukup valid untuk membuktikan kebenaran teori konspirasi ini, gengs. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu plakat berlambang Freemason. Nah, plakat tersebut bisa dijumpai sekitar Jefferson Terminal di pintu masuk selatan di IE. Plakat bertanda tanggal 19 Maret 1994 merupakan plakat penghormatan bagi yang berjasa dalam pembangunan bandara ini, gengs. Namun, jika kalian lebih teliti lagi, di plakat tersebut tertera lambang sebuah organisasi yang kerap diidentikan dengan teori konspirasi, yaitu Freemason. Bahkan, lambang Freemason yang terdiri atas jangka dan buku yang terbuka tersebut melambangkan pengetahuan secara gamblang terpampang jelas di bagian tengah plakat tersebut. Nah, ngomong-ngomong bahas soal Freemason, ada yang tahu nggak ini tuh apa? Jadi, Freemason sendiri awalnya sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, gengs. Nah, menurut artikel yang aku baca, beberapa abad kemudian organisasi sah yang memang benar-benar ada. Namun karena kerahasiaannya, organisasi elit tersebut seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi. Bahkan karena anggota-anggotanya adalah orang-orang berkuasa, maka organisasi ini seringkali disebut menguasai peraturan politik dunia, gengs. Yang kedua, landasan berbentuk swastika. Nih, gengs, cobalah kalian lihat gambar ini nih. Bandara di IE, dilihat dari atas, mungkin sama-sama kalian tuh akan melihat lambang yang amat terlarang, terutama bagi peradaban Eropa, yaitu swastika. Nah, pasalnya lambang tersebut sering diasosiasikan dengan Nazi, gengs. Namun, ternyata bentuk landasan bandara yang unik itu, menurut penuturan pihak bandara sendiri, memiliki tujuan tersendiri, gengs. Bentuk tersebut memungkinkan pesawat yang akan lepas landas mampu mengudara dari 4 arah mata angin yang berbeda, gengs. Nah, hal ini amat bermanfaat terutama bila ada cuaca buruk atau hembusan angin kencang dari salah satu sisi, sehingga pesawat bisa berbelok dan mengudara dari sisi yang lain. Dan tentu saja adanya landasan yang mengarah ke 4 mata angin ini juga membuat DIA menjadi bandara terluas di dunia, gengs. Namun tak hanya bentuk landasannya saja yang menimbulkan kontroversi, gengs. Lalu yang ketiga ini mural dan patung menyeramkan, gengs. Nah, jika lambang swastika di atas ini tuh belumlah cukup, maka coba deh kalian tuh pilih mural yang berjudul Children of the World Dream Peace, buatan seorang pelukis yang bernama Leo Tauma, gengs. Salah satu hal yang menarik dari pembuatan lukisan ini adalah pernah dalam suatu wawancara Tauma yang menyatakan bahwa ia tuh membuat lukisan itu berdasarkan pesanan, gengs. Namun kemudian pada keterangan selanjutnya ia menyangkal hal tersebut. Nah, tak hanya itu, di bandara ini juga terpampang karya seni yang tak kalah aneh, gengs, dan menakutkan, yaitu patung Gargoyle. Yaitu ya, gengs, patung yang menyerupai iblis ini tentu menimbulkan tanda tanya mengapa karya seni bertema seperti ini harus ditaruh di sebuah bandara, gengs. Lalu yang keempat yaitu patung Lucifer. Selain mural yang menakutkan, karya seni lain yang membuat bulu kuduk bergidik menyenangkan kali ya, guys, adalah patung yang dipajang di bagian depan entrance bandara tersebut, guys. Patung kuda berwarna biru setinggi hampir 10 meter
ini tuh memiliki nama resmi, ini The Blue Mustang. Namun oleh penduduk setempat ini kerap melewati jalan di depan bandara tersebut, patung ini tuh memiliki nama pendek atau nickname yang menakutkan kali gengs, yaitu Lucifer. Ya, ini akronim dari Blue yang berarti biru dan Lucifer kalian juga pasti udah tahu ya gengs ya. Lucifer itu merupakan nama raja iblis gengs. Nah, bukan tanpa sebab mengapa patung kuda itu tuh disebut sebagai iblis biru. Alasan tuh terlihat saat malam, dimana ketika kegelapan menjelang, gengs. Mata kuda tersebut tuh akan menyala merah, katanya begitu ya, gengs ya. Menurut artikel yang aku baca, gengs. Nah, pembuatannya merupakan seorang pematung bernama Luis Jimenez. Membuat patung kuda tersebut dengan tujuan baik, gengs. Kuda liar atau Mustang dengan nyala mata merah menggambarkan keberanian dan nyala semangat kaum penduduk asli Amerika yang sudah mendiami Colorado sebelum pemukim kulit putih dari Eropa datang, gengs. Tak hanya menyeramkan, patung Lucifer itu juga kerap terkutuk, gengs. Pasalnya saat ia tuh tengah memahat patung tersebut, kepala kuda tersebut jatuh dan menimpa sang pembuat, yaitu Louis, hingga ia pun meninggal, gengs. Waduh, bener-bener menyeramkan kali ya gengs ya. Lalu yang terakhir ini bunker bawah tanah. Nah, selain simbol-simbol terlarang yang berterbaran di sana, poin inilah yang paling meyakinkan para pendukung teori konspirasi bahwa CIA merupakan markas Illuminati, gengs. Menurut artikel yang aku baca ya gengs ya. Nah, bandara ini tak hanya luas dalam arti areal di antara permukaan tanah saja, gengs, namun juga menyimpan rahasia di bawah tanah. Nah, bandara ini tuh memiliki berkilometer terowongan bawah tanah yang saking luasnya, guys. Bahkan perlu 3 hari untuk menelusurinya, guys. Nah, pihak bandara sendiri mengatakan bahwa terowongan itu digunakan sebagai rel kereta api bawah tanah dan juga sebagai sistem pengaturan bagasi. Sebagai bandara modern, pihak DIA mengantarkan bagasi para penumpang menggunakan terowongan bawah tanah itu alih-alih biar nggak ngeganggu jalur penerbangan jika diantar melalui landasan terbang, gengs. Namun bukanlah itu yang ada di pikiran para pendukung teori konspirasi, sebab mereka menyatakan ada saksi mata yang mengatakan bahwa selain terowongan yang memang dipakai untuk kepentingan rel subway dan sistem bagasi, masih ada nih terowongan yang tak terjamah, gengs, dan tak jelas digunakan untuk apa. Nah, mereka tuh berpendapat bagian-bagian terlarang di bawah bandara tersebut digunakan sebagai markas Illuminati, gengs. Bahkan lebih ngeri, mereka tuh mengatakan bahwa bukan hanya manusia yang berada di sana, melainkan makhluk-makhluk separuh manusia, separuh kadal, kayak disebut reptoid, gengs. Ya, itu yang menurut artikel yang aku baca, gengs ya. Mendiami terowongan-terowongan gelap tersebut. Nah, ras reptil tersebut tuh bukanlah makhluk tak berakal, melainkan malah kayak begitu cerdas hingga mengontrol perpolitikan dunia. Ada yang menyebutkan mereka adalah penduduk asli bumi semenjak zaman dinosaurus sebelum manusia ada. Bahkan ada pula yang menyebut mereka alien atau berasal dari dimensi lain, guys. Wow. Oke, guys, gimana sih menurut kalian tentang teori-teori konspirasi yang beredar? Apakah ini tuh benar-benar emang fakta atau apakah ini emang cuman kabar-kabar yang gak jelas? Oke, guys, sekian dari ceritaku. Jika salah kata atau emang ada yang belum aku bahas, silahkan tambahkan di kolom komentar ya, guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.